banyak hal-hal yang perlu kita kembali ulang-ulang agar tuntutan kita tadi itu benar-benar bisa terlaksana. Termasuk kita minta DPR bikin angket pansus khusus soal PIK 2 kalau memang peduli. Closing Bang, ini apa yang akan dilakukan oleh para tokoh yang sudah melihat langsung bagaimana memilukan sekali ini penjajahan terselubung ini yang dibantu oleh para aparat yang boleh jadi kalau mereka tidak paham dan membiarkan itu sebagai pengkhianat juga. Saya nggak percaya kalau ada aparat yang tidak paham. Nah, kalau orang hatinya udah kotor jadi pengkhianat, yakin saya. Ya, menjadi orang hatinya pada mati semua. Ya, saya kira kita sudah menyatakan tuntutan secara jelas ya. Waktu kita mendampingi Pak Said Didu tanggal 19 November yang lalu, hari Selasa, kita sudah menyebar tuntutan, ya, jadi ada cerita pelanggaran hukumnya, ada fakta kejahatan itu memakan korban di lapangannya seperti apa, dan dikaitkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka kita menuntut supaya ya karena tadi melanggar konstitusi dan undang-undang, di satu sisi ada rakyat jadi korban, di sisi lain sementara pengembang, penguasa dan pengusaha itu bersatu justru untuk membuat rakyat itu jadi korban sambil melanggar hukum, maka kita menuntut kembali, kita tuntut kembali, saya ulang, kita tuntut proyek itu dihentikan, bukan hanya status PSN-nya tapi proyek keduanya. Yang kedua, kita minta ada ganti rugi kepada rakyat yang sudah menjadi korban. Yang ketiga, kita minta para pelanggar hukum, baik dari sisi penguasa maupun pengusaha yang sudah ber-KKN RIA, ini diproses secara hukum. Kemudian yang keempat, kita mau agar yang namanya kejahatan yang kaitannya dengan masalah bursa atau pasar saham ini juga diproses karena sudah melakukan manipulasi. Salah satunya tadi yang kaitannya dengan surat dari KI PPIP tanggal 4 Juni bahwa proyeknya hanya 1.755 hektar. Kok bisa jadi seperti itu? Berarti ada manipulasi. Ya, jadi bisa saja oleh si perusahaan ini disebutkan proyek kami sampai panjangnya 90 km, sehingga dengan begitu banyak orang tertarik untuk beli saham. Ternyata tidak. Nah, apakah informasi awal yang luasnya hanya 1.755 ini, hektar ini, benar-benar dibuka pada saat misalnya menawarkan saham perdana? Dan biasanya itu tercantum dalam buku yang namanya prospektus. Ada di situ. Ada nggak ini? Nah, kalau memang tidak ada berarti terjadi manipulasi. Nah, tapi itu tidak berarti kalau memang ada penyeludupan hukum istilahnya, ada manipulasi, itu yang bertanggung jawab hanya si pengusaha. Negara juga tanggung jawab. Kenapa? Tadi buktinya di lapangan. 60 km dari proyek PIK 1 di Kronjo itu ada tulisan PIK 2 sebagai PSN. Dan ini menjadi alat untuk menekan rakyat. Aparatnya kok diam saja? Berarti dia satu kesatuan gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kembali ulang-ulang agar tuntutan kita tadi itu benar-benar bisa terlaksana. Termasuk kita minta DPR bikin angket pansus khusus soal PIK 2 kalau memang peduli, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa Anda, partai-partai yang waktu kampanye ngajak rakyat nyoblos Anda, itu bukan antek-antek dari para konglomerat oligarki dan berada di bawah oligarki pimpinan Jokowi dan Aguan dan konglomerat-konglomerat lainnya. Buktikanlah bahwa partai Anda tidak seperti itu dengan mendukung adanya pansus. Nah, itu antara lain 5 besar yang saya ingat. Ada yang lain-lain, tapi ini sangat penting untuk terus kita suarakan supaya bisa terlaksana di lapangan. Tidak mau lagi kita ini ada kezaliman tapi tidak ada proses hukum. Lalu yang penting juga kita tidak mau nanti ini terjadi di tempat lain. Kalau Anda diamkan yang terjadi di PIK ini, karena waktu rempang itu kita tidak optimal. Setelah PSN terbit redup, ya, karena memang juga waktu itu menjelang pemilu, sehingga atensi kita mungkin terpecah. Tapi begitu terulang lagi di PIK karena di rempang itu sudah berhasil dapat status PSN, maka ini tidak bisa lolos. Kita harus tuntut terus supaya benar-benar ini berhenti dan pelaku utama kejahatan kezalimannya itu diproses secara hukum. Saya kira itu. Ya, baik. Saudara sekalian,
luar biasa apa yang disampaikan Pak Narko dan Pak Marwan. Ya, belum lagi nanti tokoh-tokoh yang lain yang juga fakta melihat di lapangan seperti apa. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu memerdekakan Indonesia, ya, begitu dahsyat, ya. Dan sekarang ini nampak kita ini sebagai anak bangsa yang tidak bertanggung jawab bagaimana melihat para pejuang kita dulu memerdekakan Indonesia. Sekarang dengan begitu mudahnya, seolah-olah apa sudah ada negara baru yang tanpa peperangan, ya. Kita ini dikasih permen kecil, dikasih uang receh, kemudian bisa mempersilahkan. Ya. Kalau saudara sekalian, baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi atau Surabaya, datang ke Indonesia, datanglah ke yang namanya PIK 1. Bagaimana kita bisa masuk dengan leluasa di sana? Seolah ada gerbang besar yaitu Batu Naga, itu seperti negara baru. Dan ini nampaknya bukan sesuatu hal yang biasa. Kecuali kalau kita tidak mencintai Indonesia sebagai negara merdeka, ya ini kembali pada kita semua. Tetapi alhamdulillah para pejuang kita, para tokoh peduli seperti Bang Said Didu, dituduh seolah ini kepentingan dia pribadi, tidak ada. Ya, kita semua miris melihat keadaan itu dan semoga ini menjadi awal pertama. Ya, jangan sampai kemarin itu atau hari ini para pengembang, para pengurus PIK 2 mengundang para tokoh masyarakat di sekitar situ untuk melakukan dialog. Dialog ini jangan diartikan apabila ada deal-deal di antara mereka, seolah selesai di persoalan mereka, ini persoalan negara. Ya. Orang-orang khawatir di daerah-daerah itu ditekan dengan uang dan sebagainya, seolah itu menjadi ilegal. Oleh karena itu, saya setuju tadi Pak Marwan menjelaskan bahwa kita akan mempermasalahkan atau akan mendatangi kantor Permenko atau Menko perekonomian dalam hari ini, yang tentu turut bertanggung jawab bagaimana melepaskan proses PSN itu. Baik, semoga pada sore hari ini kita mendapat informasi yang menjadikan akan timbul giroh kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.